Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pengantar bahasa query untuk kelas SKS 19.2, di mana pada hari ini, hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020, kita masuk pada pertemuan yang ketujuh. Ya, jadi minggu depan ini kita sudah masuk minggu tenang. Harapannya semua tugas-tugas dari mahasiswa SKS 19.2 ini tidak ada yang masih punya tanggungan ya. Jadi diharapkan UTS nanti semuanya sudah clear untuk tugas harian berupa kuis ataupun tugas yang sudah ditentukan waktu pengumpulannya. Nah, pada pertemuan minggu sebelumnya saya sudah memberikan contoh tentang studi kasus pra UTS ya. Jadi di sini dicontohkan kasusnya pada penjualan resto, berikut bentuk anormalnya sampai dengan normal yang kedua, ketiga ya. Kemudian di FD-nya juga sudah ada semua. Jadi nanti gambarannya kalau saat UTS itu Anda bisa saja mengerjakan mulai dari ERD, normalisasi sampai dengan di FD-nya. Nah, di sini tugasnya diminta untuk merancang ERD-nya, ya. Nah, di sini saya lihat akan cek terlebih dahulu untuk peta nilai dari kelas SKS 19.2 untuk perolehan nilai sementara menjelang UTS di sini. Ini sudah ada yang mengumpulkan, kemudian ada 2 yang belum ya. Jadi di sini tolong diperhatikan ini untuk Ulil Asmi, ini mulai dari kuis pertama, kuis kedua, kemudian tugas normalisasi, kuis yang ketiga sampai tugas terakhir ini belum mengumpulkan. Kemudian Mas Muhammad Arif Setiawan hanya kurang untuk tugas di FD dan tugas pra UTS yang sekarang. Sedangkan untuk Mas Aryo Widodo dan Mas Wardan ini sudah mengumpulkan, tinggal saya cek ya. Nah, sekarang kita akan cek terlebih dahulu untuk tugas pra UTS dari punyanya Mas Aryo Widodo. Kita cek dulu. Untuk tugas pra UTS dari punyanya Mas Aryo Widodo sudah bisa dibuka. Perancangan ERD pada siswa penjualan resto sudah dibuat rapi sekali menggunakan Visio ya, mungkin untuk pembuatannya. Ini saya perbesar, berharap tulisannya kelihatan. Jadi mungkin supaya tampilan Anda bisa lebih bagus, saya sarankan Mas Aryo Widodo ke depan ini gambarnya di capture kemudian dipindah ke Word. Nanti bisa Anda besarkan, bisa Anda kecilkan. Karena kalau modelnya seperti ini, saya besarkan tulisannya tetap pecah. Ya, jadi nanti ini saya tambahkan komentar dulu untuk Mas Aryo Widodo. Ke depan, gambar cukup di capture, kemudian di copy di Word. Ke depan gambar cukup di capture, kemudian di copy di Word ya, baru di PDF-kan. Seperti itu. Kemudian tulisan diperbesar pecah sehingga tidak bisa dilihat dengan bagus ya, dengan baik. Padahal ini seharusnya udah rapi ya. Dan saya lihat antar bagian ini juga sudah ada hubungan. Nah, cuma ada hal yang perlu diluruskan di sini punyanya Mas Aryo, bahwa untuk ERD itu ada aturan pembuatan. Kotak tidak boleh langsung ke kotak. Paham ya maksud saya? Jadi di sini seperti ini, kotak ada relasi baru kotak. Tapi kalau ini langsung kotak ke kotak tidak boleh. Tengahnya ini harusnya ada relasi dulu. Demikian juga dengan yang ini. Kotak ke kotak tidak boleh. Harusnya ada relasinya dulu di sini.
Ya, jadi ini ada kesalahan untuk pembuatan yang tidak sesuai dengan aturan, karena pembuatan seperti ini ada aturannya, ada simbol yang dipergunakan khusus, dan aturan tersebut tidak boleh dilanggar. Ada sintaknya. Ya, jadi di sini untuk pembuatannya sudah oke. Kemudian satu lagi aturan-aturannya tadi sudah ya, sudah diberikan. Hanya itu, ini sementara saya nilai karena ada kesalahan, saya berikan nilai ini dulu. Seandainya nanti Mas Aryo Widodo ingin memperbaiki, monggo silahkan diperbaiki. Dikirim ulang, jangan lupa kasihkan caption pada notis Anda bahwa itu sudah direvisi, sehingga saya bisa membaca. Ya, nah ini saya posting dulu untuk nilai dari tugasnya Mas Aryo Widodo. Diperhatikan ya, ke depan untuk UTS nanti tidak ada yang keliru lagi bahwa hubungan kotak ke kotak nggak boleh langsung. Harus ada tengahnya, harus ada relasinya. Nah, berikutnya kita masuk ke tugasnya Mas Fardan Andri. Kita cek dulu untuk tugasnya Mas Fardan Andri. Kita lihat di sini ERD. Nah, pembuatannya seperti ini. Nah, saya belum melihat kardinalitasnya Mas Fardan, seperti punyanya Mas Aryo tadi. Itu kan ada one to one, ada many to many, ada one to many. Seperti itu ya. Nah, kemudian penulisan fieldnya juga tidak berjajar seperti ini. Mungkin bisa dibuat seperti ini dan bentuknya kurang pipih ya. Jadi, kalau simbol itu tolong diperhatikan, tidak bisa membuat sendiri. Bukan lingkaran, tapi elips, cuma bentuknya agak pipih, tidak bulat. Ini kan masih terlihat bulat ya, sehingga kesan jadi gede-gede di sini. Coba kalau bentuknya pipih, itu akan beda ya. Anda perhatikan pada contoh ERD yang ada di PPT yang saya berikan. Itu tidak ada yang bentuknya melingkar, masih bentuk menonjol lingkaran seperti ini. Dan ketika saya perbesar pun, ya di sini ini juga jadinya nggak kelihatan ya. Jadi usahakan tulisan, warna, background, dan lain-lain kalau memang ingin diberikan warna itu dilihat dengan baik ya. Nah, kemudian ini yang tidak ada pertama itu adalah hubungan kardinalitas. Hubungan kardinalitas itu yang one to many, many to many ya. Kemudian gambar simbol untuk nama field itu kurang pipih ya, kurang pipih. Jadi elips tapi lebih ramping, tidak bulat. Seperti itu ya. Oke, ini saya berikan nilai juga, nanti silahkan bisa diperbaiki. Tetapi untuk keseluruhan, apakah itu dari kotak ke kotak, kotak ke relasi, itu sudah betul. Ini punyanya Mas Fardan ini. Oke, saya berikan sama, nanti monggo silahkan bisa diperbaiki ya, untuk nilainya biar lebih optimal untuk tugas pra UTS-nya. Baiklah, ini tadi untuk kelas SKS 19.2. Sementara untuk yang dua lagi, yaitu Ulil Asmi dan Muhammad Arif Setiawan, masih ditunggu untuk segera mengumpulkan tugasnya. Nah, masih dalam posisi yang sama, ini saya berikan cek juga sekaligus untuk kelas yang pagi, mengingat hari Kamis itu untuk kelas pagi ya. Untuk kelas yang pagi di sini kalau saya cek itu libur tanggal merah ya, makanya ini saya sekalian cek untuk hasil tugasnya yang pra UTS sudah ada 7 yang mengumpulkan. Kita akan cek satu persatu. Punyanya Muhammad Fauzi ya, Muhammad Fauzi di sini. Kita cek dulu tugas ERD-nya. Ini sudah oke, lebih elips bentuknya, tetapi tidak ada kardinalitasnya.
Jadi one to many, many to many itu belum ada di sini. Kalau untuk relasinya tidak ada masalah. Sudah oke, ya. Pemberian nama juga oke. Ini saya berikan nilai 90. Berikutnya ini kita cek punyanya Berlian Cahyani. Oke, untuk tugasnya Berlian Cahyani ini juga sudah oke, kurang kardinalitasnya juga, ya. Kurang kardinalitas. Hubungan one to many, many to many itu belum ada ya. Ini punyanya Mbak Berlian. Kalau untuk secara tugas relasinya sudah oke, nggak ada masalah. Kemudian berikutnya Nur Inayah Fitri. Kita cek dulu untuk Nur Inayah Fitri di sini. Untuk tugasnya ini sudah dibuat modelnya seperti ini. Saya belum melihat kardinalitasnya juga. Dan ini beda dengan DFD ya. Jadi sekali lagi ERD itu hubungan khusus antar database saja. Tetapi hubungan itu melalui simbol. Simbol ini cara menghubungkannya juga ada aturannya. Nah, ini sama dengan yang kasusnya tadi. Jadi kotak ke kotak, ke kotak lagi, ke kotak baru masuk sini. Ya, ini jadi hubungan untuk hubungan simbol masih keliru. Tolong dilihat contoh ERD yang ada di PPT. Ya. Terus kardinalitas juga tidak ada. Hubungan antar tabelnya itu tidak ada. Ini 2. Oke, ini saya nilai ini dulu ya. Kemudian Mbak Nur Inayah sudah, berikutnya Lintang Janu. Untuk Lintang Janu di sini saya jawab dulu. Tugasnya oke, cuma tidak ada kardinalitasnya. Tugas oke, cuman tidak ada kardinalitasnya. Hubungan antar tabel one many itu nggak ada kardinalitasnya ya. Oke, di sini untuk nilainya saya berikan nilai sekian. Silahkan nanti kalau Mas Lintang merasa kurang puas, bisa diperbaiki, dikirim ulang pembetulannya. Jangan lupa saya diberikan caption sehingga bisa menerima pesan Anda. Berikutnya, Mas Farid Ega. Untuk tugasnya Mas Farid Ega di sini. Nah, ini juga hasil ERD. Sederhana, cuman kurang ERD-nya. Kurang kardinalitasnya. Kurang hubungan kardinalitasnya. Nah, ini malah sederhana gini tidak masalah ya. Mungkin bentuknya juga bisa dielipskan lagi. Mungkin saya berikan nilai ini ya. Ini untuk bentuknya dielipskan lagi, dipipihkan lagi.
Oke, di sini berikutnya Melita Visita. Kita cek punyanya Melita Visita. Nah, di sini kita lihat untuk tugasnya, oke, ada daftar isi pendahuluan. Nah, ini ya, sangat disayangkan hubungan kardinalitasnya sudah dibahas. Oke, ini oke sekali, cuman saya minta untuk fieldnya ini jangan lingkaran. Ini bentuknya elips. Untuk nama field, bentuknya elips, jangan lingkaran. Seperti itu ya. Nah, di sini betulnya oke nih tugasnya ya. Silahkan nanti diperbaiki, simbol itu penting ya, jangan sampai keliru seperti itu. Kemudian satu lagi Dedi Yusuf. Kita akan cek untuk tugas Dedi Yusuf. Oke, ini juga dari sisi gambar oke, kardinalitas ada, penjelasannya juga ada. Nah, ini yang paling sempurna ini. Oke, lanjutkan. Akhirnya saya menemukan tugas yang paling sempurna di antara tugas-tugas yang lain ya. Ini dibuat oleh Mas Dedi Yusuf. Oke, jadi untuk nilai dari SKP 19.2 juga sudah terisi semua. Mungkin saya akan cek dulu untuk nilai secara keseluruhan. Oke, untuk Mas Ade Pandu Pamungkas minta tolong tugas di FD sama tugas pra UTS belum. Kemudian Farid Ega Risdianto, kuis tanggal 24 September belum diisi. Kemudian tugas normal dan tugas di FD juga belum dikumpulkan. Ini saya mohon dipenuhi dulu sebelum Anda mengikuti UTS. Kalaupun Anda sudah mengerjakan kuis, silahkan di-capture, kirim ke WA Group. Kemudian untuk Fauzi Alfikri, ini kurang kuis tanggal 24 September. Untuk Koirul Anam, ini dari kuis tanggal 24 September, tugas normalisasi, tugas DFD, sampai tugas pra UTS ini belum mengumpulkan. Ini tidak bisa mengikuti UTS nanti ya, jadi harus mengumpulkan tugas-tugas tersebut dulu baru Anda bisa mengikuti UTS. Berikutnya ada Rangga Bagaskara, ini juga sama dari awal kuis yang tanggal 24, tugas normalisasi, tugas DFD sampai pra UTS belum mengumpulkan sama sekali. Mohon maaf jika ada kesulitan, silahkan untuk menghubungi Bu Maya di sini bisa japri atau melalui WA Group. Jadi bisa diinfokan kesulitan Anda itu di mana ya. Karena teman-teman yang lain sudah mengumpulkan. Sangat disayangkan jika Anda tidak bisa mengikuti UTS bahkan ujian akhir dan akhirnya nilainya tidak keluar karena memang banyak sekali tugas yang belum dikerjakan. Nah, itu tadi untuk kelas SKP 19.2 dan tidak lupa untuk kelas SKS 19.2 meskipun anggotanya sedikit ya, tapi ternyata Anda juga cukup tertib dalam mengumpulkan tugas dan nilai. Ini ada 2 orang yang belum, saya kira nanti bisa mengejar temannya. Bagi yang nilai tugasnya dirasa kurang optimal, silahkan untuk diperbaiki. Nanti Anda bisa kirim ulang, berikan caption atau notis pada pesan sehingga saya bisa membaca. Nanti akan saya read ulang, kemudian nilainya pun juga bisa diperbaiki. Begitu ya. Jadi untuk semuanya saja kelas SKP 19.2 maupun SKS 19.2. Nah, untuk SKP 19.2 karena besok itu jatahnya masuk hari libur tanggal merah, ini saya informasikan sekalian untuk koreksi tugas pra UTS. Jangan lupa minggu depan ini kita masuk minggu tenang. Jadi tidak ada perkuliahan. Bagi yang ingin tetap melakukan konsultasi, bertanya terkait
materi perkuliahan, silahkan. Saya akan tetap menjawab ya, meskipun besok itu jatahnya minggu tenang. Dan jangan lupa minggu depannya lagi kita sudah masuk ke UTS. Bahan-bahannya mulai dari pembuatan ERD, normalisasi, kemudian DFD. Ya, jangan sampai Anda belum paham tentang materi-materi tersebut. Dan jangan lupa pesan saya kesimpulannya untuk semua kelas materi pengantar query di sini. Yang pertama, bahwa untuk ERD, normalisasi maupun DFD itu ada simbol-simbolnya sendiri, terutama ERD dan DFD. Dan simbol ini yang kedua tidak boleh diubah. Kalau memang bentuknya tidak lingkaran ya jangan dibikin lingkaran. Bentuknya untuk field itu bentuknya elips pipih ya. Ini untuk ERD. Lingkaran itu hanya dipergunakan untuk DFD. Dan kemudian yang ketiga, ikuti petunjuk dalam pembuatan simbol-simbol tersebut. Jangan membuat bagan sendiri. Karena itu sudah ada aturannya. Begitu ya. Nah, kira-kira itu dulu yang bisa saya berikan untuk perkuliahan pada sore hari ini. Mohon maaf, pada sore hari ini saya juga menyisipkan untuk kelas SKP 19.2 karena besok kebetulan tanggal merah atau libur. Baiklah, kira-kira itu saja yang bisa saya berikan. Persiapkan sebaik-baiknya untuk mengikuti UTS 2 minggu lagi. Dan jika ada yang tidak paham silakan bertanya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.